Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh universe, kembali lagi di Lazy Movie. Dan kali ini mari kita berpusing ria dalam pembahasan sebuah film dari Spanyol tentang reality waktu yang berbeda. Jadi buat kalian yang baru pulang beraktivitas, silahkan duduk dengan santai lebih dulu, tenangkan pikiran, dan mari kita masuk ke dalam dunia reality waktu dari sebuah film berjudul Mirage. Pada tahun 1989, ketika kabar runtuhnya tembok Berlin sedang marak diberitakan, Eropa Barat sedang diselimuti oleh badai yang cukup dahsyat. Meski begitu, badai tersebut tampaknya tidak terlalu mengganggu aktivitas seorang bocah bernama Nico yang sedang sibuk merekam dirinya memainkan beberapa lagu pada sebuah tape recorder. Dan tepat ketika Nico menyadari ada yang salah dengan rekamannya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan teriakan dari tetangga sebelah yang terlihat seperti sedang bertengkar. Curiga sesuatu hal buruk terjadi, Nico menyelinap masuk ke dalam rumah tetangganya itu melalui pintu belakang. Dan di sana dia menemukan tubuh Nyonya Weiss yang telah mati bersimbah darah. Bersama dengan itu, suami Nyonya Weiss yang bernama Angel baru turun dari tangga dengan menggenggam sebuah pisau. Merasa ketakutan, Nico segera berlari keluar. Akan tetapi sebelum dia bisa meminta bantuan, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya. Kejadian ini membuat orang-orang mulai berdatangan, termasuk juga dengan teman dekat Nico. Sehingga di keesokan harinya, Angel ditangkap oleh polisi atas tuduhan pembunuhan, sedangkan Nico dinyatakan meninggal di rumah sakit. Waktu kemudian melompat ke tahun 2014, di mana ketika badai yang sama muncul kembali di Eropa. Pasangan suami istri bernama Vera yang bekerja sebagai perawat, serta David yang merupakan seorang bankir, terlihat baru saja pindah ke rumah yang dulunya ditinggali oleh Nico bersama dengan anak mereka yang bernama Gloria. Suatu waktu ketika mereka sedang membersihkan ruangan, pasangan itu menemukan televisi dan kamera tua beserta koleksi rekaman video milik Nico. Merasa penasaran, David segera merakitnya dan menemukan bahwa perangkat tersebut ternyata masih berfungsi dengan baik. Sebagian besar kaset berisi rekaman Nico yang sedang berlatih gitar dan menikmati waktu bersama ibunya. Namun, tidak lama kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Di mana TV tersebut tiba-tiba berubah menjadi siaran langsung yang memberitakan tentang runtuhnya tembok Berlin di tahun 1989. Malam harinya, pasangan itu mengundang tetangga sekaligus teman baik dari mereka berdua untuk makan malam. Dalam perbincangan, Vera mencoba menceritakan mengenai keanehan yang terjadi pada TV antik yang mereka temukan. Namun tentu saja, Aitor serta Clara tidak begitu saja mempercayainya. David kemudian mengubah topik dengan membicarakan mengenai anak laki-laki yang ada di dalam rekaman. Di mana secara tak terduga, Aitor mengaku bahwa anak itu bernama Nico dan merupakan sahabat lamanya yang telah meninggal di tahun 1989. Lebih lanjut, Aitor juga menjelaskan seluruh cerita tentang bagaimana Nico menemukan tetangganya melakukan pembunuhan dan bagaimana dia ditabrak oleh mobil saat mencoba melarikan diri. Dan untuk beberapa alasan, Clara terlihat cukup cemas di sepanjang cerita tersebut yang menyiratkan bahwa sepertinya dia sedang menyembunyikan sesuatu. Singkatnya, setelah acara itu selesai, David mencoba melakukan penyelidikan tentang Nico melalui artikel di internet. Di sana dia menemukan bahwa Angel telah melakukan bunuh diri setelah sempat dipenjara selama 3 bulan dalam tuduhannya sebagai pembunuh istrinya. Dan sebelum kematiannya, Angel juga sempat mengaku bahwa dia ingin menguburkan jasad istrinya di bawah rumah jagal miliknya. Malam itu ketika cuaca semakin memburuk, Vera yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba terbangun oleh suara berisik yang berasal dari ruang tamu. Merasa penasaran, dia perlahan menuju ke sana hanya untuk menemukan bahwa ternyata TV antik lagi-lagi menyiarkan berita yang sama dari tahun 1989. Dan ketika Vera berniat untuk mematikannya, tiba-tiba siaran TV berubah menjadi rekaman Nico yang sedang memainkan gitarnya. Ini adalah momen yang sama seperti yang ditunjukkan pada adegan pertama. Di titik ini, Vera benar-benar tidak dapat memahami dengan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Karena di sisi lain, Nico juga terkejut mendapati ada orang lain di dalam rekamannya. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata mereka bisa saling berkomunikasi. Pada awalnya, Vera mencoba membuat Nico memahami bahwa sebenarnya dia berasal dari tahun 2014. Namun tentunya, Nico menganggap keterangan Vera ini hanyalah sebuah lelucon. Di saat yang sama, Nico tiba-tiba mendengar tetangganya yakni Angel sedang bertengkar dengan istrinya.
Hal ini membuat Vera yang telah mendengar seluruh cerita dari Aitor lantas memohon kepada Nico untuk tetap berada di rumah karena Nico akan mati jika nekat memasuki rumah Angel. Vera bahkan menunjukkan semua koleksi kaset Nico untuk berusaha meyakinkannya. Akan tetapi Nico mengabaikan peringatan tersebut karena menganggap Vera berkata bohong, yang membuat kejadian berikutnya sama persis dengan yang ada di awal film. Namun karena sebelumnya Vera sempat menunda waktu Nico untuk pergi ke rumah Angel, secara mengejutkan, kali ini Nico tidak tertabrak oleh mobil. Di sisi lain, Vera yang sedang kebingungan memutuskan untuk melupakan kejadian ini dengan pergi tidur, berharap bahwa semua yang telah dia lihat hanyalah sekedar mimpi buruk. Akan tetapi ketika Vera bangun di keesokan paginya, dia mendapati dirinya sedang berada di rumah sakit dan salah satu perawat mengatakan kalau mereka sedang menunggu Vera. Untuk sesaat, Vera mengira dia hanya tidur karena kelelahan. Namun ketika dia menuju ruang operasi, Vera kembali dibuat terkejut. Karena sang dokter utama hanya bertindak sebagai perawat dan semua staf di ruangan itu memanggilnya dengan sebutan dokter. Keanehan ini membuat Vera merasa kebingungan dan mengira kalau dia sedang mengalami halusinasi. Untuk itu, dia memutuskan pergi keluar dan menjemput putrinya di sekolah. Namun sesampainya di sana, lagi-lagi Vera dibuat terkejut karena semua murid yang ada di dalam kelas mengaku bahwa mereka tidak pernah memiliki temannya bernama Gloria. Merasa ketakutan, Vera bergegas pergi menemui David untuk menjelaskan tentang hilangnya putri mereka. Namun yang lagi-lagi mengejutkan, bahkan David pun kini tidak lagi mengenali Vera. Dengan semua keanehan ini, Vera lantas memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan meminta bantuan. Di sana, seorang polisi muda yang menerima laporan kasus ini mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang membuat Vera segera menceritakan semua kejadian yang bermula pada temuan TV antik di dalam rumah. Namun seperti yang diharapkan, polisi itu tidak yakin dengan jawaban Vera dan mulai meragukan kewarasannya. Karena dalam catatan sipil milik Vera, diketahui bahwa sebenarnya Vera belum menikah dan sama sekali tidak memiliki seorang anak. Fakta ini lantas membuat Vera memutuskan untuk pergi ke rumah sakit tempat dia bekerja guna melakukan pemindaian MRI dengan ditemani oleh sang polisi muda. Namun tidak ada tanda-tanda keanehan dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa otak Vera masih berfungsi dengan sangat baik. Setelahnya Vera pergi ke kantornya dan menemukan beberapa sertifikat yang semuanya menyebut kalau Vera adalah seorang dokter. Dan dari sinilah Vera akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang telah terjadi kepadanya karena badai yang sama juga kembali muncul di langit kota. Tanpa membuang waktu, Vera segera menuju ke rumahnya hanya untuk mendapati bahwa kini seisi rumah terlihat sangat berbeda. Dengan gugup, Vera mencari nama Nico di internet dan segera menemukan bahwa ada seorang penulis yang telah menerbitkan buku mengenai perjalanan waktu dengan nama Nico yang dijadikan sebagai tokoh utamanya. Namun saat Vera mempelajari lebih lanjut hal ini, tiba-tiba muncul seorang wanita dari belakang yang dengan ketakutan mencoba bertanya kepada Vera tentang apa yang dia lakukan di rumahnya. Bersama dengan ini, suami dari si wanita juga ikut muncul yang tidak lain dan tidak bukan adalah David sendiri. Saat Vera masih terkejut akan hal ini, tiba-tiba polisi berdatangan yang membuat Vera terpaksa segera melarikan diri. Keributan itu juga menarik perhatian beberapa tetangga, termasuk dengan Angel, yang dalam garis waktu ini dia tidak dipenjara karena kasus pembunuhannya belum diketahui. Terlihat juga bahwa Angel memiliki istri baru yang ternyata adalah ibu Aitor, yakni Clara. Casa de David y Úrsula. Y creemos que también se ha escondido en casa. Pero no pasa nada, estamos bien. Voy a ver cómo están. Sementara itu, di tahun 1989, Nico juga sama bingungnya setelah melakukan pertemuan aneh dengan seorang wanita yang mengaku dari masa depan. Dia duduk sepanjang hari di samping perekannya untuk berharap bisa berbicara dengan wanita itu kembali. Bersama dengan ini, di balik jendela, Nico bisa melihat Angel sedang menyimpan sesuatu di laci lemarinya. Merasa penasaran, dia pun memutuskan untuk kembali menyelinap ke dalam rumah Angel tepat ketika Angel sedang pergi dari rumah. Di sana, Nico mendapati bahwa mayat Nyonya West kini berada di dalam bak mandi. Segera setelahnya, Nico memeriksa laci lemari dan menemukan paspor milik Nyonya West, namun foto yang digunakan adalah foto Clara. Di saat yang sama, terdengar suara pintu garasi terbuka yang menandakan bahwa Angel telah kembali. Untuk itu, Nico segera bersembunyi di bawah tempat tidur, di mana Nico bisa melihat dengan jelas bagaimana Angel memotong mayat istrinya menjadi beberapa bagian. Setelah beberapa waktu menyaksikan kengerian ini, Nico akhirnya mendapat kesempatan untuk melarikan diri setelah Angel disibukkan dengan telepon yang sepertinya datang dari Clara.
Kembali ke masa sekarang, Vera menyelinap masuk ke dalam mobil Aitor untuk mencoba meminta bantuannya. Namun tentunya di timeline ini Aitor juga sama sekali tidak mengenali Vera, sehingga Vera mulai menjelaskan sedikit demi sedikit mengenai beberapa detail pribadi Aitor yang membuat Aitor pada akhirnya memberi waktu kepada Vera untuk berbicara. Di sana Vera mencoba menceritakan tentang bagaimana mereka pernah menjalin hubungan, namun semuanya berubah setelah Aitor memperkenalkan David kepadanya. Yang tentunya karena semua yang diceritakan oleh Vera tidak pernah terjadi di timeline ini, Aitor mulai menertawakan Vera dan bahkan menganggapnya sebagai orang gila. Dan bahkan Aitor juga menjadi sangat marah setelah Vera menuduh Angel yang kini merupakan ayah tiri Aitor sebagai pembunuh Nyonya Weiss. Beberapa waktu kemudian, sang polisi muda akhirnya berhasil melacak keberadaan Vera dan berusaha membujuknya untuk pergi ke rumah sakit. Namun Vera menolak dan lebih meminta agar sang polisi muda membawanya kepada seorang penulis bernama Karen yang telah membuat novel mengenai time travel dengan Nico sebagai tokoh utamanya. Dan karena sang petugas tahu di mana sang penulis tersebut mengajar, jadi petugas tersebut bersedia untuk membawa Vera. Di sana sang penulis novel yakni Karen mengaku kalau keseluruhan ide cerita dalam novelnya tidak dia terima langsung dari Nico melainkan dari ibunya. Bahkan Karen juga mengaku kalau dia tidak pernah bertemu dengan Nico secara langsung. Mendengar ini, Vera segera mengungkapkan bahwa sebenarnya dia adalah wanita penjelajah waktu yang dibicarakan oleh Nico. Dan pertemuan mereka terjadi di dalam layar TV antik ketika badai aneh sedang terjadi, persis dengan yang ada di dalam cerita novel. Namun tentunya Karen tidak begitu saja mempercayai Vera dan menolak untuk memberikan informasi lebih lanjut. Sehingga hal ini membuat Vera memohon kepada sang petugas untuk mencari keberadaan Nico melalui database kepolisian. Akan tetapi menurut sang petugas hal itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali mereka memiliki alasan yang cukup kuat. Vera sempat berpikir sejenak, namun dia tiba-tiba teringat akan satu artikel yang mengungkapkan tentang Angel yang berencana untuk menguburkan istrinya di bawah rumah jagal miliknya. Sehingga Vera segera menyampaikan informasi ini kepada sang petugas yang saat itu juga segera melakukan operasi pencarian. Yang secara mengejutkannya, informasi dari Vera benar-benar terbukti dengan ditemukannya kerangka manusia di sana. Sehingga hal ini cukup meyakinkan sang petugas bahwa Vera mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, petugas tersebut memberikan selembar kertas berisi alamat yang akan mengarahkan Vera kepada Nico, serta membuat sebuah laporan palsu untuk membebaskan Vera dari kecurigaan polisi mengenai mayat yang ditemukan di dalam rumah jagal. Tanpa membuang waktu, Vera segera pergi ke alamat tersebut yang kemudian mengarahkannya ke sebuah kamar hotel, tempat di mana dia menemukan David sedang berduaan bersama wanita lain. Kejutan ini tentu membuat Vera menjadi sangat terpukul karena ada kemungkinan David suaminya dari garis waktu sebelumnya juga berselingkuh di belakangnya. Akan tetapi Vera segera mengesampingkan emosinya karena David adalah seorang bankir yang kemungkinan memiliki rincian informasi banyak orang termasuk dengan Nico. Untuk itu Vera pun memeras David agar memberikan data informasi mengenai Nico jika tidak ingin skandal perselingkuhannya diekspos kepada istrinya. Di sisi lain, setelah sisa-sisa kerangka manusia ditemukan, polisi segera mengamankan Angel serta Clara untuk dilakukan interogasi oleh petugas yang sama yang telah membantu Vera. Dan disinilah akhirnya terungkap di mana pada malam tahun 1989, tanpa sengaja Nyonya Weiss memergoki perselingkuhan yang dilakukan oleh Angel serta Clara. Marah dengan hal ini, Nyonya Weiss mencoba mengayunkan pisau kepada keduanya. Namun sayang berkat perlawanan yang dilakukan, Clara tanpa sengaja menusuk perut Nyonya Weiss lalu menjatuhkannya ke lantai bawah. Dan yang terjadi berikutnya adalah apa yang telah dilihat oleh Nico di malam tersebut. Namun karena garis waktu telah berubah, Nico pada akhirnya berhasil melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Namun setelah dilakukan penyelidikan, para polisi mendapati bahwa sebenarnya Nyonya Weiss sedang berada di Paris dan bahkan jadwal penerbangannya juga diverifikasi oleh pihak bandara. Sehingga hal ini membuat Nico dinyatakan sebagai anak gila yang membuat sang ibu terpaksa membawa Nico untuk pergi dari kota. Sejak hari itu, Nico menghabiskan sisa hidupnya dalam kebingungan. Namun dia segera teringat akan pertemuannya dengan seorang wanita dari layar TV yang pernah menyelamatkannya. Dan meskipun Nico tidak mengetahui nama wanita itu, namun dia memiliki petunjuk sehingga Nico memutuskan untuk terus menunggu. Yang kemudian menunjukkan bahwa Nico tidak lain dan tidak bukan adalah si polisi muda. Setelah menunggu selama 22 tahun, Nico akhirnya bertemu dengan Vera di sebuah stasiun dan berusaha untuk mendekatinya. Singkatnya, mereka kemudian berteman dekat dan pada akhirnya menjalin sebuah hubungan pernikahan.
Di sisi lain, dengan bantuan dari David, Vera akhirnya menemukan alamat Nico yang seketika itu membuat Vera terkejut karena Nico ternyata adalah petugas yang telah membantunya. Pada titik ini, badai yang sama kembali muncul, dan Nico sedikit demi sedikit mulai menceritakan mengenai perjalanan hubungan mereka sejak dari awal pertemuan di stasiun hingga pernikahan yang telah mereka jalani di timeline saat ini. Yang kemudian akhirnya terungkap bahwa pertemuan Vera dengan Nico di tahun 1989 sebenarnya telah memicu reaksi berantai pada kedua timeline. Sehingga hal ini membuat ingatan Vera dari timeline pertama berpindah ke dalam ingatan Vera yang ada di timeline kedua, tempat di mana Nico serta Vera menjalin hubungan. Untuk itu, setelah Nico sadar bahwa di timeline sebelumnya Vera berhubungan dengan David, Nico dengan sengaja memberi alamat hotel guna memberitahu Vera mengenai sifat David yang sebenarnya. Dan perubahan pada timeline kedua ini disebabkan oleh Nico yang terobsesi untuk menemukan Vera. Sehingga ketika dia bertemu dengan Vera di stasiun, Nico berusaha untuk mendekatinya. Sehingga alih-alih Vera seharusnya menikah dengan David, Vera justru menikah dengan Nico, yang mana hal ini menyebabkan munculnya cabang timeline kedua. Dan meskipun saat itu secara perlahan Vera mampu mengingat kembali hubungannya dengan Nico, namun Vera menolak untuk tetap berada di timeline saat ini, karena dia ingin bertemu kembali dengan putrinya. Namun, Nico yang tidak ingin kehilangan Vera menolak untuk membantunya, sehingga hal ini tidak memberi pilihan lain bagi Vera selain melakukan bunuh diri dengan harapan agar Nico mau mengembalikan keadaan. Yang pada akhirnya kejadian ini membuat Nico tidak memiliki pilihan lain selain bergegas menggunakan perekam pada TV antiknya untuk berusaha menghubungi dirinya di masa lalu guna membuat timeline berada pada garis waktu yang seharusnya. Yo soy tú. Y tú eres yo. ¿Dónde está la mujer del futuro? Dalam adegan berikutnya, Vera yang terbangun di rumahnya sempat kebingungan, namun dia segera merasa lega setelah mendapati David ada di sampingnya. Untuk itu, Vera bergegas ke kamar lain guna bertemu kembali dengan putrinya, Gloria. Namun ketika Vera berusaha mencari TV antik, dia sama sekali tidak bisa menemukannya. Dan bahkan menurut David, tidak pernah ada TV antik di dalam rumah mereka. Film kemudian diakhiri saat Vera kembali mengungkap lokasi di mana Angel menyembunyikan mayat mantan istrinya. Dan saat polisi memeriksa lokasi tersebut, Vera bertemu kembali dengan Nico. Namun anehnya, kali ini Nico sama sekali tidak mengenalinya. Ya no te acuerdas. Jadi gimana? Sudah pusing dengan jalan ceritanya? Sama saya juga. Intinya film ini memiliki dua timeline yang berbeda. Satu dari garis waktu alami, sedangkan kedua adalah garis waktu yang telah berubah karena Nico berusaha mendekati Vera lebih awal, sehingga menciptakan cabang timeline yang berbeda. Namun pada akhirnya, timeline kedua kembali menyatu ke dalam timeline pertama setelah Nico memperingatkan dirinya sendiri dari masa lalu untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat timeline memiliki cabang baru. Oke, sampai di sini dulu kepusingan kita. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah pusing. Silahkan like kalau suka videonya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.